Arthur keluar dari kamar mandi dengan mimik wajah cemberut, ditekuk, kesal, tapi wajah itu membuat Kim gemas dan segera mendekati suaminya. "Wajahmu begitu menggemaskan, sayang," ujar Kim sambil memainkan wajah tampan suaminya hingga berubah merah. "Sampai kapan aku puasa, Okusan?" rengek Arthur dengan mimik wajah sedih, gelisah, dan menderita karena nasib benda ajaibnya akan dalam masalah. "1 minggu," sahut Kim. "What?" pekik Arthur dengan ekspresi mata sipitnya dipaksa melebar. "Apa tidak bisa dikurangi waktunya, Okusan?" tawar Arthur dengan wajah memohon. "Ya elah, si Kang Mochi minyak kali ditawar." "Tidak," jawab Kim sambil menggeleng. Mereka kini sedang bersiap tidur, dan Kim kini sudah berada di dalam pelukan suaminya. "Kalau dikurangi 4 hari bagaimana? Jadi aku hanya puasa selama 3 hari saja," tawar si pria sipit. "Minta dicipok." "Tidak bisa, sayang," jawab Kim membuat wajah tampan itu menciut. "Jadi bagaimana nasib benda ajaibku? Biarkan dia istirahat selama seminggu agar bibit unggulmu tertampung banyak. Siapa tahu karena kesabaran dan kegigihanmu dalam berpuasa kita akan mempunyai anak kembar 5, sahut Kim seadanya. Ia hanya ingin mencoba menghibur sang suami. "Kalau dia bangun kayak gini, aku harus apa?" tanya Arthur polos. Kini mengikuti arah pandang sang suami yang memperlihatkan benda ajaib suaminya yang sudah menegang dan berdiri kokoh, tapi bukan pilar mansion Kim, tapi sebuah pilar untuk memperbanyak keturunan. "Apa sakit?" Kini giliran Kim yang bertanya dengan wajah lugu. Arthur menggeleng dengan wajah tersiksa. Terus, "Tidak sakit tapi rasanya tidak nyaman, rasanya berdenyut ngilu seperti kepala yang terserang vertigo." "Wow, ternyata bukan kepala atas saja yang terserang penyakit, ternyata kepala bawah juga bisa terserang vertigo. Okusan, daripada dia terkena stroke." "Stroke? Berarti dia tidak akan bangun lagi?" Dan tawa Kim pun menggelegar di kamar mereka, menertawakan perbincangan konyol keduanya. "Okusan," rengek Arthur yang kini menyusupkan kepalanya di dada Kim. "Kalau begitu, aku minta ini saja boleh kan, Okusan?" Sementara di kediaman Nyonya Carol, seorang pria yang tampak masih bugar dan gagah di umurnya yang terbilang sudah melebihi setengah abad, Tuan Lincoln, menangisi kepergian putrinya yang begitu tragis. Ia tidak akan pernah terima dan akan menuntut balasan setimpal pada orang yang sudah membuatnya kehilangan istri dan putri satu-satunya, Clara. Kepergian sang anak membuat Tuan Lincoln merasa kehilangan teramat sangat. Putri manjanya yang pemberani dan memiliki watak licik sepertinya, Lincoln berjanji akan membuat keturunan Hugo menyesal karena sudah mengusik ketenangan seorang Lincoln yang notabene seorang ketua gangster Yamukade. Mata tua itu kini menajam dan urat-urat tangannya terlihat merah akibat menahan amarah yang membuat dadanya sesak. Gigi pria berusia lebih dari setengah abad itu pun tergeluk ngeri. "Patrick," teriaknya memanggil sang bawahan setianya. "Saya, Tuan," sahut bawahan Tuan Lincoln. "Apa yang kau dapatkan?" tanyanya kepada sang bawahan dengan tubuh bak pegulat. Ternyata dia menantu dari mendiang Tuan Chadwick, Tuan. "Chadwick?" "Iya, Tuan, suami dari Nyonya Gabriel Kato, klien dari mafia Kato, Tuan." "Jadi mereka masih melanjutkan hubungan kedua pihak?" "Sepertinya begitu, Tuan." Sudahkah kau menyiapkan semuanya?" "Sudah, Tuan. Berikan kepada mereka besok." "Siap, Tuan." Keluarlah. Bawahan Tuan Lincoln terlihat membungkukkan badannya dan keluar meninggalkan bosnya itu. Tuan Lincoln terlihat menerawang ke depan dengan tatapan yang begitu tajam. Tatapannya bahkan mampu membuat orang merinding. Tuan Lincoln ingin bermain-main dengan para keponakannya itu sebelum dirinya menghabisi nyawa orang-orang yang membuat dirinya kehilangan sang putri. Buk. "Oh sial, apa yang kau lakukan, baby?" dengus Nathan sambil bangkit dari lantai. Pria bermata empat ini baru saja mendapatkan sebuah tendangan selamat pagi dari bidadarinya. Nathan mengusap bokongnya yang terasa panas. "Kenapa kau ada di kamarku?" Dengan kening mengerut, Jenny menatap pria tampan di hadapannya.
Ia terkesima sesaat karena dirinya baru pertama kali melihat Nathan tanpa mata kacanya. "Oh Tuhan, dia tampan sekali," batin Jenny berteriak. Nathan beringsut kembali naik ke atas ranjang. Pria itu mendorong pundak Jenny sehingga wanita itu berbaring kembali. Nathan lantas mengungkuk Jenny di bawah kendalinya. Mata mereka saling beradu dan saling menatap lekat. Tangan Jenny terlulur menggapai wajah tampan di atasnya. Jenny mengusap wajah yang terhiasi oleh bulu-bulu halus itu di sana, yang terlihat begitu maskulin. "Apa kau tahu ini kamar siapa?" Nathan mendekatkan bibirnya ke telinga Jenny. Pria itu berbisik dan sengaja menghembuskan napas hangatnya. Tubuh Jenny beraksi, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik perutnya. Nathan sengaja menggosokkan wajah berjambangnya pada wajah merona Jenny yang membuat wanita itu menggeliatkan kegelian. "Katakan, apa ini kamarmu, baby?" bisik Nathan lagi. Jenny terlihat memperhatikan setiap isi dan sudut kamar. Detik itu juga mata bulatnya mendadak membeliak terkejut. Ia menatap Nathan yang tersenyum usil padanya. "Kenapa aku bisa ada di sini?" tanyanya dengan wajah bingung yang menggemaskan. Nathan mengecup sekilas bibir ranum Jenny dan menggerak-gerakkan hidungnya di hidung mancung Jenny. "Kenapa kau begitu menggemaskan, baby?" ujar Nathan. Pria itu lalu menggigit kecil ujung hidung wanita yang ada di bawahnya. "Katakan kenapa aku ada di sini?" tanyanya lagi sambil menjauhkan wajah bak dewa itu dari wajahnya. Nathan mengepis pelan tangan mungil Jenny yang menghalanginya untuk menciumi wajah imutnya. "Mungkin kau tidur sambil berjalan, atau mungkin kau tidak bisa tidur karena terlalu merindukanku, sehingga diam-diam kau masuk ke dalam kamarku." "Dusta, Nathan." Itu tidak mungkin," bantah Jenny. "Yang mana? Kalau aku tidur sambil berjalan, kalau begitu kau merindukanku?" Itu juga tidak mungkin." "Oh ya? Bohong, pasti kau merindukanku kan? Semalam saja kau begitu nyenyak tidur di dalam pelukanku." "Tidak mungkin." "Sayangnya itu yang terjadi." "Kenapa aku tidak mengingat apapun?" "Entahlah, tapi percayalah, kau begitu menikmati pelukanku, baby." "Tidak," pekik Jenny dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan mungilnya. "Lepaskan tanganmu, baby," bisik Nathan. Jenny terlihat menggeleng cepat. Ia menguatkan tangannya untuk menutupi wajahnya saat Nathan ingin membukanya. Percayalah, Jenny sangat malu mendengar ucapan Nathan kalau dirinya sangat menikmati pelukan pria di atasnya. "Tatap aku, baby," bisik Nathan. Jenny menggelengkan kepalanya. Ia bisa merasakan napas hangat Nathan. "Baby," suara Nathan sudah berubah berat dan serak. Libanon kelakiannya di pagi hari ini mencuat seketika hanya karena melihat tingkah menggemaskan Jenny. Nathan sudah dilanda keresahan. Sesuatu di bawah sana sudah berdiri tegak dan sudah memberontak menginginkan sesuatu yang bisa membuatnya mabuk dan berakhir memuntahkan sesuatu yang akan menjadi kecebong. "Sial," umpat Nathan dalam hati. "Aku bisa hilap kalau terus berada di dekatnya," monolognya, dan ia menjauh dari atas tubuh Jenny. Pria itu turun dari ranjang, berjalan ke arah kamar mandi. Ia butuh sesuatu yang membuat sang pegulat tangguh itu tertidur lagi. Sial, Nathan terus saja mengumpat dan memaki dirinya. Niat hati ingin menggoda bidadari berkacamata miliknya, malah ia harus memakan sendiri umpannya. "Oh Tuhan, aku bisa gila." Jenny menjauhkan tangannya dari wajah merah meronanya saat ia merasakan pergerakan Nathan yang sedang turun dari ranjang dan juga suara umpatan pria itu. Jenny menghela napas lega. Segera saja Jenny meninggalkan kamar Nathan si culun mesum itu. Teriak dari arah bawah mengejutkan semua para penghuni mansion Kim. Jenny yang penasaran lantas mendatangi asal suara tersebut. Ia bisa melihat wajah tegang dan sok Kim, begitu juga dengan Larry yang terlihat lunglai dan terduduk di sofa. Ada apa? Jenny menatap sebuah bingkisan yang sudah terbuka itu. Jenny mendekat dan beberapa saat kemudian dia membelalakkan maniknya saat melihat isi dari bingkisan tersebut. Ini, entahlah, apa yang harus kita lakukan. Sekarang, bersiaplah kita serang markas mereka. Apa kau yakin? Sangat yakin. Baik, malam ini kita akan menyerang markas mereka. Baik.